semangatnya? Mana semangatnya? Ini semangatku. Iya, masih ada semangat. Ya, lanjut. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Dedeng Gus dari Satgas Bencana. Kita jangan cupetnya pikiran, oh berarti orang teh hanya untuk Satgas Bencana. Ya, mari kita dengarkan dari Kasat Diklat untuk menjelaskan sedikit tentang pendidikan, bahwa di brigade itu ada bidang pendidikan, bidang diklat seperti ini adalah bagian program daripada diklat. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya diberikan mandat dan diberikan tugas sebagai Dansat Diklat di Brigade Masjid Kabupaten Ciamis. Sebetulnya untuk Dansat Diklat itu sebetulnya ini adalah tugas yang berat. Akan tetapi bahwa dengan tugas ini Allah itu memberikan sarana buat kita semuanya untuk pengkaderisasian anak-anak muda, dan untuk menjadikan bahwa anak muda itu adalah sebagai pecinta masjid, ya, untuk menjadikan sebagai pecinta masjid dan tidak selalu untuk menjauhi masjid. Makanya dalam setiap tahun kita itu mengkaderkan dan diadakan dari mulai diklat SAR, kemudian dilanjutkan dengan diklatda. Diklat SAR adalah pengenalan tentang kebrigadiran terhadap yang belum pernah sama sekali masuk dalam organisasi brigade masjid. Dan ini adalah sebagai kelanjutan dari diklat SAR itu sendiri. Dan dengan diklatda itu adalah dipersiapkan untuk menjadi pengurus di Kabupaten Ciamis, dan nanti bisa mengkondisikan adik-adik itu sendiri di kecamatannya masing-masing. Tapi perlu diingat, ketika kita pengkondisian brigade masjid di kecamatan masing-masing ataupun di DPK-nya masing-masing, tergantung bagaimana kita itu mempresentasikan baik terhadap DPK itu sendiri. Saya yakin tidak semua DPK mengerti tentang kebrigadean. Ketika itu saya dilantik, ketika waktu di Cikanyere, mereka itu merasa aneh ketika mereka itu melihat seragam yang ini ketika dipakai dalam momen kegiatan-kegiatan KBKPRMI di kecamatan ataupun di DPK. Mereka itu merasa aneh, apa sih seragam itu? Bahkan sampai ke begini, sendiri kan biasa aktif di pramuka ya. Ketika teman-teman melihat postingan saya, itu biasa sebutnya si Ustadz, di mana si Ustadz bukan ganti baju ya. Beda lagi. Ini kok si yang orang Cidolog kayaknya pasukan DI ya? Tahu DI? Darul Islam gitu. Lah nggak apa-apa, yang penting saya bukan PKI aja gitu ya. Padahal ini ada sama, brigade masjid itu adalah sama seperti hanya pramuka, itu kan pengkaderan ya. Untuk brigade masjid yang dibidangi sekarang untuk di klaser itu saya berusaha membentuk relasi. Pertama, kita tadi sudah melihat ataupun sudah merasakan, saya membentuk relasi satu dengan pramuka. Di pramuka itu banyak instruktur yang ahli, baik di bidang lapangan ataupun apa saja. Kemudian saya membentuk relasi di bidang BPBD, karena di BKPRMI ataupun di Brigade Masjid itu ada di bidang kebencanaan. Nanti untuk rencana berikutnya ada pelatihan kebencanaan di skup Brigade Masjid Kabupaten Ciamis. Siap insya Allah untuk BPBD siap memfasilitasi. Saya bukan main-main, karena banyak teman-teman di BPBD
untuk bisa memfasilitasi termasuk dalam pelatihan-pelatihan. Kalau mungkin kita bisa ataupun mau ke BPBD itu untuk latihan rappling juga bisa gratis. Ada yang mau nggak? Mau nggak? Naik tebing, pakai tambang, kemudian mitigasi bencana, penanganan, rescue itu bagaimana? Kebetulan saya sendiri kalau di Pramuka di Ciamis itu beberapa jabatan sebetulnya, gitu kan, beberapa jabatan yang bikin mumet sebetulnya. Tapi bikin saya nggak terlalu banyak dipikirin ya. Saya itu di Pramuka itu ada Galus Scout Rescue. Galus Scout Rescue itu berdampingan dengan BPBD. Jadi alhamdulillah saya itu banyak teman-teman di BPBD yang berkiprah di Pramuka dan berkolaborasi nanti dengan Brigade Masjid Kabupaten Ciamis. Kalau mungkin kita pingin dan diagendakan untuk bisa latihan di BPBD, saya siap untuk memfasilitasi. Dan itu adalah bukan omong kosong. Mereka itu menggratiskan, tidak usah bayar. Yang penting mau ke sana ke BPBD untuk pelatihan-pelatihan seperti rappling seperti itu. Ini kesempatan yang luar biasa. Itu kesempatan yang luar biasa. Iya, karena ini yang orang yang menjembatani salah satu program itu agak langka juga. Ini kalau Pak Asep bisa menjembatani program ini antara brigade dengan BPBD, maka ini merupakan salah satu program unggulan atau keunggulan atau ya merupakan salah satu jembatan keuntungan. Yes. Ya, terima kasih. Sebetulnya tergantung bagaimana kemauan kita sebetulnya ya. Tergantung bagaimana kemauan kita. Cuman prinsip saya begini, bukan kita itu tidak capek, tapi prinsip saya ketika masuk dalam satu komunitas, saya itu tidak akan main-main. Ya kan? Masuk di Pramuka, jangan main-main. Kita itu Pramuka, jangan main-main. Kita masuk di Brigade Masjid, bukan cuma ditempel ini Brigade Masjid. Jangan main-main. Jangan setengah-setengah, ya. Tapi ketika kita itu masuk dalam satu komunitas, jangan terlalu banyak berpikir, tapi kita itu harus banyak action. Ya? Dalam Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Siapa sih orang yang tidak sibuk? Semuanya juga sibuk, ya kan? Adik-adik sibuk. Ada kesibukan adik-adik gak? Ada. Adik-adik putri ada kesibukan? Ada. Apa kesibukan adik-adik putri? Ya, kebanyakan kesibukan itu jadi alasan ya untuk giat ya. Tapi prinsip saya begini, ketika sudah menghadapi selesai dalam satu permasalahan, udah lepas. Kemudian menghadapi lagi permasalahan yang lain. Jadi tidak terlalu ngumet di kepala gitu kan. Tidak terlalu mengumet di kepala. Ya, itu pantesan awet muda tuh Pak. Kenapa Kang saya awet muda? Karena saya tuh sebetulnya sama seperti Pak Dede. Saya juga di MTS Janggala sebagai kesiswaan. Saya itu sebetulnya di sekolah itu merangkap, satu sebagai pembina pramuka, kedua sebagai kesiswaan. Pembina pramuka itu memberikan pencerahan buat anak-anak. Berarti kita itu beraut muka harus selalu ceria. Beda lagi dengan kesiswaan ketika itu menghadapi hari Senin, ya kan? Menghadapi Senin itu ketika kesiswaan itu harus berusaha mereka itu merasa segan terhadap kita. Itu adalah dua karakter yang berbeda. Dalam satu wajah, dua karakter harus berbeda, ya kan? Itu seperti itu. Ada yang mungkin nanti ketika menjadi seorang pejuang, ya kan, harus membedakan mana komunitas ini, komunitas yang ini. Jangan terlalu banyak berpikir, tapi kita harus banyak bertindak. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak Asep Saifullah. Ini pantesan ya kelihatannya kayak yang awet muda karena tidak banyak berpikir tapi banyak action. Biasanya kalau yang banyak action kemudian di-crack, dipoto, di selfie, kemudian dirubah dalam HP-nya, yang tua itu menjadi muda. Tapi ternyata ini bukan hanya editan, tapi ini asli. Saya 48 tahun, 2 tahun lagi 50 tahun. Saya 48 tahun, kelahiran 77. Ya, sudah punya istri tapi ya. Sudah punya istri baru satu. Ya. Kalau istri menurut Pak Ketum itu istri itu 3 ya.
istrinya 3. Tapi berarti kamu berapa Asep baru 1 ya? Berarti Istuan ya. Baru 1. Saya sebetulnya Pak Komandan meninggalkan 2 lembaga sebetulnya untuk hari kemarin dan hari sekarang dan hari besok. Ya, 1 lembaga. 1 lembaga pesantren. Saya tinggalkan tugas di pesantren, ya, tugas pesantren. Kebetulan sebetulnya untuk hari ini itu santri saya itu udah siap, 2 grup sudah siap. Ya mungkin dari BPK ada hal-hal yang tidak dimungkinkan, yang tidak usah saya sebutkan, ya kan? Yang tidak usah saya sebutkan karena itu adalah hal-hal yang saya yang tahu cukup saja. gitu aja. Yang kedua, sekolah sama seperti Pak Ade, 2 hari saya sudah meninggalkan tugas sekolah hari kemarin dan hari sekarang, ya. Kebetulan anak saya sendiri sebetulnya hari ini itu harus mengantar anak saya ke Warjab Ciamis untuk menjadi pramuka Garuda. Tapi biarlah, itu adalah sebagai survival buat anak saya sendiri, dan saya tidak mau mewariskan bahwa anak saya, keturunan saya, generasi saya menjadi orang yang lemah, yang selalu didampingi oleh orang tua. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, kalau silakan aplaus. Ya, kalau kita mau adu kekuatan, adu alasan, saya pun pada hari ini seharusnya ke Cianjur menemui ini ada acara, tapi karena tidak diundang maka saya pilih di sini aja. Bagaimana Pak Mas, akan dilanjut? Iya, dilanjut. Sampai mana tadi ya? Sampai telepon. Oh, sampai Asep. Dilanjut aja ya. Alhamdulillah saya bergabung di BKPRMI ini dari tahun 2010. Kemudian di BKPRMI Kabupaten Ciamis saya bergabung di tahun 2019 sampai sekarang. Nah, yang saya akan sampaikan bahwa alhamdulillah setelah saya mengenal BKPRMI, ya jadi banyak kenalan, jadi banyak dulur, jadi banyak awewe anu kenal. Iya lain ya teh. Nah, saya alhamdulillah setelah adanya setelah adanya brigade BKPRMI, alhamdulillah saya ikut. Saya dari Kecamatan Cimaragas, ya alhamdulillah aktif, makanya bisa duduk di depan sini. Yang pertama, saya menjadi Humas BKPRMI tahun 2019. Untuk apa Humas? Yaitu untuk menjalankan apa-apa yang ada di BKPRMI harus diinformasikan. Humas itu bukan hanya cingkad itu atau cingkad dia, bukan dititah begitu gua, tapi kurir. Tapi humas di sini beda, untuk menginformasikan di media sosial bahwa sekarang media sosial itu sangat dibutuhkan oleh kalangan orang banyak. Makanya saya sering celing cincat, sering pakai tongsis, sering pakai, walaupun pakai awi itu lah aja. untuk menarik pikasiri loh tadi. Tapi nah, di dalam kehumasan, pertama humas dulu ya. Di dalam kehumasan, karena saya adalah humas, di brigade juga saya sebagai humas BKPRMI, humas media, informasi dan komunikasi. Jadi di arah tadi dia ya. Tata kita penghasilan. Nah, kalau humas itu cicingnya di mana-mana. Ketika ada kegiatan LPPTKA masuk, ketika ada kegiatan brigade masuk, ketika ada kegiatan apa saja yang ada di BKPRMI masuk. Dan alhamdulillah saya ketika sudah kelihatan bahwa berjibaku na atanapi katingali
urun naon hese disebutkeun. Ya penting lah Oh, pokoknya. nah tak itulah. Tapi aktif, nah sering Ya, aktif, nah apa tapi kata? yang di rumah komplain nggak? Oh, ente. Oh betul, alhamdulillah. Cicing, wajib cicing. Beli ke mana tadi teh? Beli ke mana? Oh, kan itu tadi. Mohon kan itu tadi. Tah. Silahkan, mangga wae bade di acara mana wae itu. Alhamdulillah kulantaran aktif di BKPRMI, maka alhamdulillah Abi Saiful Fahmillah diangkat jadi humas Jawa Barat. Tepuk tangan atuh heula salih. Kayak orang kita tepuk tangan. Pesan kita Tiga jabat. Ya, alhamdulillah humas Jawa Barat gitu. Di tahun kemarin 2023, 2024 sama sampai sekarang. Nah, di humas itu diharuskan harus mengupload atau menginformasikan kegiatan di BKPRMI, bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di Twitter, bisa di IG, bisa Instagram teh IG teh, bisa di Facebook, bisa juga di naon lain teh, bode lah pokoknya. Nah eta maka kan tuh linkna ieu tos ditinggali di dieu BKPRMI Kabupaten Ciamis Jabar Official. Di YouTube sami eta sadayana. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dan dalam kehumasan ketika sudah ada humas informasi dan media komunikasi saudara Pak Ketua Jawa Barat, sanes Jawa Barat di pira nagenan sampai sa Indonesia. Dunia akhir sampai alhamdulillah sa Indonesia. Bahkan kemarin ketika saya mengupload yang demo di Banjar itu yang apa namanya ngabaledogan pantri ngabaledogan saha bumi tentara itu kulantaran pira maka abdi dugika dipasihan nanti peringatan oleh Polda Jabar melalui Banjar Kapolsek kemudian langsung ke pesantren. Ini siapa yang uploadnya ini? Wah sampai viral hampir 1,5 juta ya non tayangannya bakat kupira-pirana. Jadi oleh karena itu jangan dianggap sepele bahwa TikTok BKPRMI, YouTube BKPRMI, Facebook BKPRMI alah saeutik itu viewernya udah besar ya. Dalam jangka 1 menit Ya, bisa mencapai ribuan dolar. ribuan dolar. Ribuan dolar. Kalau jempol. Tapi ingat nggak saat Nasi Daria menyanyikan satu buah lagu yang sekarang sudah populer dan sudah terbukti. Kira-kira lagu apa tuh? Ratu Dunia. Ratu Dunia. Ya. Saya belum tahu. Belum tahu. Coba cik di Memedian kan? Coba di Memetian. Lagu Ratu Dunia. Siapa yang apa? Iya tahun 2000, sekarang 2024 tuh. Bahwa gimana ya? Salah satu liriknya ada wartawan itu Ratu Dunia. Memang sudah terbukti saat ini. Ya. Itu dalam ya. Kalau Pak Fahmi tahu akan saya disuruh menyanyi sebentar. Oh. Ya silakan. Boleh. Ada waktu sedikit lagi. Iya. Berapa? 2 menit lagi ya? Ya, bisa. Nah, itu makanya saya berpakaiannya beda dari orang lain, beda dari yang lain. Pakaian anak dia kadang-kadang di topi, kadang-kadang di kaos, kadang-kadang jadi rumahnya. Jadi kalau di pantai ini makhluk amfibi. Macam gitu kan. Padahal PDL punya, semuanya punya. Tapi pada itu singkatan dari apa tuh? Saya nggak tahu. Pakaian dinas lapangan ya. Nah, ini seperti ini. makanya saya di sini kenapa tidak pakai PDL? Karena
ada kehumasannya. Kamu pakai PDF itu juga wartawan gitu. Jadi amun ge mah langsung katingali aya istri teh hei lah gitu. Oh, berarti eta teh wartawan. Aya polisi bieunan wartawan langsung begitu. Memang Yamaya mah terlepas tina itik dan teh anu aya anu Nah, dibantukeun. balik ka Jawa Barat, balik ka nasional, balik ka Lampung, balik ka mana wae Pasti aya. aya. Mana-mana. Itu tah. Nah, di humas, di kehumasan atau brigade itu adalah ada yang disebut MC di pelajarannya, MC atau protokoler atau juga apalagi Pak Asep? Protokoler, MC dan banyak lah yang lainnya seperti YouTube bekerjanya. Nah, di protokoler seperti tadi ada polisi, jangan begini, mohon, ke polisi itu lah gitu, tapi harus gitu. Nah, gitu. Lah sosopanan ke polisi. Balik ke komandan ketika itu mah mangga gitu kan. Dina protokoler itu gitu, tapi mangga Pak balik ke payun. Yang dicantuan Bapak. Bapak ke payun. Biwana cali. Atau sekas kita jadi terkena delongkuan gitu. Ini gimana ini anak gua geus ngatur kieu aja. Nah, itu contoh kecilnya ya. Contoh kecilnya bahwa di pelajaran humas itu ada yang disebut protokoler. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kita pun di DPK di Primaska nanti insya Allah akan disusun secara terstruktur ya. Ada Primaska, kemudian ada dan lain-lain ke bawahnya. Kalau humas di Raja Desa itu ada ya Pak Jejen ya, Pak Jejen yang menjadi karyawan desa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saiful Fadilah. Dan yang tidak ikut duduk di sini pun ada tuh pengurus DPD Brigade BKPRMI Kabupaten Ciamis, diantaranya Pak MZ Ridwan, Muhammad Zainur Ridwan, yang biasa kita sebut singkatnya IDAN. Itu sangat pendek jadi IDAN. Ini kerjanya di kepala staf dan jarang kelihatan karena jarang di lapangan. Tahu-tahu sudah ada di karyanya sudah ada di mana-mana. Ini MZ Ridwan ya, membantu kepada seluruh elemen-elemen yang berada di Brigade Masjid BKPRMI Kabupaten Ciamis tentang persuratan, dokumentasi dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi itu Pak Asop, bukan Asep, ini Asep, itu Asop. Nantinya dia jadi Asup. Atas nikah aja. Pak Asep teh asal nama teh aja nikah. Iya mati acan. Iya mati acan 2 kali itu masa kali oge teh acan. Pak Asop itu sebagai staf keuangan bersama Pak Fikri. Mana Pak Fikri? Nah, eta nu acan nikah tersebut. Ya, ini ada 2 orang yang belum menikah. Menunggu santri yang dari Cikutak mungkin. Kalau dari Raja Desa ya boleh-boleh saja gitu. Ini ada Pak Fikri, Pak Sob, kemudian ada juga Pak Irwan. Ya, Pak Irwan yang tinggi-tinggi itu ia sebagai Satgas Bencana bersama Pak Dede Engkus. Kemudian ada lagi Ibu Rini tuh yang cantik-cantik ya. Maaf, Bu Rini disebut cantik. Berdiri Ibu Rini, dekat tinggal aya tuh. Aya teh Ibu Rini teh. Nah, itu itu juga sama berangkat dengan humas. Ini humas. Jadi di mana-mana ada tuh di BKPRMI, di Brigade, kemudian di BKPRMI, di lembaga-lembaga yang 7, yang 9 itu pasti kalau ada kegiatan tetap ada Ibu Rini dan Ibu Saiful Fadilah
Bukan ibu ya. Maaf. Dan itu Pak Haji Suryana sebagai LPP Ekop ya, yang menangani keuangan hasil usaha. Jadi tidak ada satu langkah pun yang tidak menghasilkan. Kalau kita ingin baju brigade maka bisa pesan ke sana, tapi bukan gratis. Namanya kan ekonomi dan usaha harus mendapatkan laba. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Talk show ini disponsori oleh Kopi Luwak. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Adik-adik semua bisa berdialog melalui nanti kalau ada grup bisa di grup, dan sebelum pulang, sebelum hari Ahad duhur itu bisa berkomunikasi. Mungkin bisa dengan perorangan, dengan beberapa orang ya. Silakan, mumpung ada di sini dan mumpung masih waktunya. Terima kasih. Ya, barangkali ada yang bertanya dari putra putri, silakan. Silakan bertanya. Kepada siapa saja mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, pada tahun berapakah mulai dirintisnya Brigade Masjid? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brigade Masjid itu dirintis sejak tahun didirikannya BKPRMI Kabupaten Ciamis. Itu perkembangan asalnya 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 9. Tapi ini yang lebih tahu Bapak Ketua Umum. Hanya untuk Ciamis, tadinya awalnya brigade itu ya ada orangnya, ada catatannya, tapi tidak bergerak. Setelah beberapa tahun kemudian, entah siapa yang menjadi brigadenya mencoba bergerak. Kemudian setelah bergerak diadakanlah acara, konsep-konsep dan lain sebagainya, kerjasama dengan yang lain. Bagaimana Pak Ketum berdiri brigade itu? Apakah bersamaan dengan BKPRMI atau menyusul gitu, gimana? Kan lamun berbarengan mah disebut kembar ya. Secara nasional. Iya. Setelah terbentuk ini baru ada Munas, dan di Munas itu adalah dibentukkan Brigade. Iya. Dan di Ciamis adalah periode 2019. Oh iya. Itulah jawaban Pak Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Ciamis. Jadi pertama terbentuklah BKPRMI, kemudian ada Munas, Musyawarah Nasional, maka dibentuk LPP yang lain, diantaranya Brigade Masjid. Yang dulu bukan brigade tapi apa? Saya lupa lagi. Ya, Laskar ya. Laskar. Siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sudah tidak ada lagi. Saya pesankan kepada seluruh komandan Regu, mohon jalankan kewajiban komandan Regu dan mohon jalankan kewajiban anggota Regu untuk tahfidz. Nanti malam akan saya cek sampai di mana tahfidz sudah selesai atau belum. Tapi masih ada waktu sampai hari besok. Besok setelah atau sebelum ada outbound harus sudah disetorkan. Sekali lagi mohon dijalankan. Kemudian selanjutnya untuk seluruh anggota Brimas harus mempunyai cita-cita, harus mempunyai keinginan. Seandainya saya kembali dari hall center BKPRMI ini, saya akan bla 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 bla. Kita bukan melihat bla bla bla-nya, itu artinya apa? Akan bergerak mendakwahkan brigade, mendakwahkan BKPRMI
ajak orang lain, Allahu Akbar, yuk kita bergabung Allahu Akbar, dan perkenalkan apa itu brigade, Allahu apa itu Akbar, BKP. Kita bisa menjiwai dan menjadi orang insan BKP di Kabupaten khususnya. Alhamdulillah sudah Asyhadu selesai. an la ilaha illallah. Buah jeruk, buah delima, itulah buah. Asyhadu an la. Baik, terima kasih saya ucapkan buat para komandan yang telah